Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henggi Francisca. Saya mahasiswa semester 7 program studi statistik. Dan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir, yaitu tugas 3 dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Pada tugas 3 kali ini, saya diminta untuk membuat aplikasi tentang visualisasi data yang interaktif menggunakan Shiny. Nah, di sini pengguna nanti dimungkinkan untuk memilih variabel yang ingin divisualisasikan apa saja, kemudian jenis plot yang bisa mereka lihat itu apa. Di antara ada scatter plot, kemudian line plot, bar plot, dan ada table datanya. Oke, jadi untuk membuat itu, saya masukkan script di dalam suatu program R sebagai berikut.
Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perintah-perintah yang sudah saya input di sini. Jadi perintah install package itu digunakan untuk menginstal paket-paket yang akan dipakai agar fitur Shiny, plotting, kemudian tabel itu bisa bekerja ya. Dan library ini digunakan untuk memanggil atau mengaktifkan paket yang tadi sudah kita install. Kemudian whether read CSV ini perintah untuk memanggil data CSV yang sudah ada di folder laptop saya. Jadi kebetulan di sini ada di dokumen kuliah semester 7 dan whether itu adalah nama dari filenya. Header true artinya header itu atau bagian atas sebagai nama dari kolomnya. Ini untuk melihat nama data di file CSV-nya. Nah, selanjutnya perintah ini saya tuliskan digunakan untuk membuat fungsi save read. Itu untuk mencoba membaca data. Nah, jadi di sini jika cara pertama nanti gagal, maka mencoba cara kedua. Jadi kalau misal membaca data gagal pada cara pertama, maka masuk ke cara kedua, dan jika masih gagal juga, baru nanti muncul pesan error, gagal membaca data set dari URL, pastikan file dapat di-download public. Jadi seperti itu ya. Nah, lanjut fungsi ini untuk memasukkan dataset ke variabel df yang akan kita pakai pada program Shiny. Ya, oke. Nah, selanjutnya fungsi numerik dan seterusnya sampai names df itu digunakan untuk menentukan jenis variabelnya. Jadi variabel numerik di sini untuk kolom angkanya numerik angka ya. Kemudian selanjutnya alvars ini untuk semua nama kolom. Faktor like itu digunakan untuk kolom dan teksnya atau kategorinya, karakter di situ. Nah, ini digunakan atau berguna untuk pilihan drop down di program saya ini yang nanti akan dijalankan. Nah, lanjut, ini adalah membuat tampilan, digunakan untuk membuat tampilan di aplikasi Shiny-nya nanti. Jadi di sini untuk namanya nanti muncul aplikasi visualisasi interaktif Shiny, dan selanjutnya di sini nanti ada kalimat atau kalimat-kalimat yang muncul ya. Jadi fruit page itu artinya halaman Shiny yang tadi saya bilang. Kemudian title panel untuk judulnya, dan sidebar itu adalah untuk layout dengan sidebar di kiri dan tampilan utamanya di kanan. Nanti ada pilihan-pilihan seperti ini ya. Nah, terus selanjutnya untuk conditional panel itu digunakan untuk memunculkan input jika pengguna memilih menu scatter plot atau line plotnya. Jadi tadi di tampilan awal pengguna nanti bisa memilih menu-menu tertentu. Nah, jika pengguna itu ternyata memilih menu scatter plot atau line plot, salah satunya tadi ada ya scatter plot atau line plot, maka ini adalah fungsi yang akan dijalankan. Jadi nanti si pengguna itu bisa memilih variabel x-nya apa dan variabel y-nya apa, kemudian bisa menambah garis trend dan bisa memberi warna pada kolom kategorinya. Nah, kalau ini itu digunakan fungsi yang digunakan atau perintah yang digunakan kalau misal si pengguna memilih menu bar plot ya. Nah, kemudian ini kalau misal memilih dataset tabel. Oke, ini masing-masing ada fungsinya tersendiri. Nah, selanjutnya untuk data reaktif. Jadi ini semuanya untuk menjalankan program ya. Data reaktif ini digunakan untuk update data secara otomatis. Jadi kalau misal ada perubahan nanti di input yang dimasukkan itu nanti update, akan selalu update ya fungsinya, sehingga munculkan sesuai apa yang diminta oleh penggunanya. Jadi di sini untuk mengupdate semua drop down tadi yang di menu yang ada. Nah, selanjutnya untuk fungsi output, seperti pada umumnya output digunakan untuk
merender data dengan Plotly. Jadi nanti memunculkan hasil sesuai dengan apa yang diinput pengguna dan menu apa yang dipilih oleh pengguna gitu ya. Dan kemudian fungsi ini digunakan untuk mendownload datanya.